Selamat datang kembali. Dalam PNID ini Anda dapat melihat perangkat heat exchanger dan pompa. Mari kita lihat ringkasan peralatan. Duty design heat exchanger ini 25.000 kW. Ini tidak lain adalah jumlah heat transfer oleh exchanger ini. Tekanan desain sisi sel adalah 20 bar dan full vakum pada 160 derajat Celcius, dan suhu desain juga 160 derajat Celcius. Tekanan desain tube adalah 15 bar dan full vakum pada 160 derajat Celcius, dan suhu desain juga 160 derajat Celcius. Material untuk sel dan tube adalah carbon steel. Surface area yang tersedia untuk perpindahan panas adalah 1500 meter persegi. Ketebalan isolasi sel adalah 37 mm dan untuk head 50 mm. Exchanger ini terlihat seperti ini di lapangan. Ini adalah penampang heat exchanger. Di sini Anda dapat melihat persyaratan pompa. Kapasitas desain adalah 500 meter kubik per jam. Tekanan sisi suction adalah 2 bar. Dan tekanan sisi discharge adalah 15 bar. Driver capacity adalah 240 kW. PNID yang Anda lihat adalah untuk memanaskan dan memompa rich amin yang berasal dari unit. Pertama, rich amin ini dipanaskan dengan bantuan stack heat exchanger ini, dan kemudian akan dipompa ke kolom stripper. Izinkan saya zoom bagian heat exchanger PNID. Di sini Anda dapat melihat bahwa satu stack 2 heat exchanger tipe floating head ditampilkan. Ini adalah tampilannya di lapangan. Gambar lain menunjukkan penampang penukar panas tipe floating head. Jika Anda ingat deskripsi exchanger, 2 thickness yang berbeda untuk isolasi disebutkan. Satu untuk head dan lainnya untuk sel. Bagian ini adalah head dan ini adalah sebuah sel. Sekarang untuk penukaran panas Anda perlu 2 aliran fluida. Satu yang mentransfer panas, yang lainnya akan menerima panas. Di sini Anda dapat melihat bahwa rich amin yang berasal dari unit memasuki sisi tube exchanger. Lihat cross section lagi. Ini akan membantu Anda memahami bagaimana amin akan masuk dan meninggalkan exchanger. Ada variasi di head yang akan membantu mengubah amin dalam tube bundle. Ini adalah jalur rich amin di dalam exchanger. Sekarang lihat gerakan liquid sisi sel. Ini adalah baffle plates. Fluida sisi sel akan bergerak seperti yang ditunjukkan oleh panah. Di sini Anda dapat melihat flow transmitter yang mengirimkan sinyal ke flow control valve yang masuk ke PNID yang berbeda. Ini adalah field pressure gauge dan terlihat seperti ini di lapangan. F101 dan P101 menunjukkan referensi untuk jenis detail connection. Temperatur transmitter tipe thermocouple mengirim data ke temperatur indikator di panel. Ini adalah removable pipe spool. Anda dapat membaca RS dan melihat simbol flank connection yang ditunjukkan di sini. Jenis spool atau gulungan ini akan membantu dalam maintenance. 2
2 drain valve dan 2 fan valve dipasang pada exchanger ini. 1 fan valve dan drain valve di sisi sel, dan satu lagi fan valve dan drain valve di sisi head exchanger. Ini adalah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNID ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat datang kembali. Sekarang lihatlah aliran Rich Amin. Rich Amin mendapatkan panas oleh aliran Lin Amin yang melewati sisi sel heat exchanger. Rich Amin yang dipanaskan dari exchanger pertama akan memasuki exchanger kedua melalui koneksi ini. Ini adalah titik suhu yang akan menunjukkan pembacaan di lapangan. Top exchanger adalah mirror dari bottom exchanger dengan pengaturan inlet outlet dan drain fan yang sama. Di sini Anda juga dapat melihat removable pipe spool pada discharge nozzle. Instrumen juga memiliki tipe PG, TT, dan TI yang sama. Sekarang lihat TT yang berbeda. Untuk TT yang dipasang di sini, bisakah Anda melihat perbedaannya? Ini adalah detektor suhu tipe resistensi, sedangkan yang lainnya adalah tipe thermocouple. Saya akan menjelaskan kepada Anda loop ini secara terpisah. Ini adalah check valve, tetapi ini adalah jenis check valve tipe spesial. Ini adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan tipe komponen yang tidak standar, atau Anda dapat mengatakan komponen perpipaan khusus. Dari sini line akan menuju ke kolom stripper Amin. Berikutnya adalah aliran panas masuk Lin Amin yang melewati sisi sel dan mentransfer panas ke Rich Amin dan didinginkan sebelum masuk untuk memompa. Ini adalah flow control loop yang berada di antara garis pump suction line dan discharge line. Mari saya tunjukkan ini. Di sini Anda dapat melihat bahwa ini adalah pump discharge line dan ini adalah pump suction line melalui heat exchanger. Flow transmitter ini akan mengukur aliran dan jika diperlukan itu akan mengalihkan sebagian aliran kembali ke suction line melalui flow control valve ini. Fungsi dari loop ini adalah untuk mempertahankan aliran minimum ke suction pump. Sekarang lihat temperatur kontrol loop ini. TT yang dipasang pada saluran Amin yang dipanaskan akan mengontrol kontrol valve ini. Jika suhu yang diukur melebihi batas, valve akan mengalihkan dan bypass bagian beberapa aliran panas langsung ke jalur pump section. Dengan begitu, Anda akan lebih sedikit aliran untuk transfer panas dan akhirnya suhu akan berkurang. Pengaturan valve di kedua loop mirip dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNID ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat datang kembali. Lin Amin akan melewati kedua exchanger dan melalui pipa ini. Itu akan masuk ke dalam tipe khusus bucket strainer. Beginilah tampilan filter ini di lapangan. Sekarang Anda dapat melihat bahwa kedua saluran drain dan fan strainer ini dialirkan dalam saluran terbuka yang sama. Valve 1,5 inci ini adalah koneksi utilitas. Huruf UC berarti utility connection. Ini akan digunakan untuk tujuan maintenance. Bisakah Anda mengidentifikasi reducer dalam suction pump dan discharge pump?
Apakah mereka sama? Reducer pada sisi suction adalah eccentric reducer dengan sisi top flat dan sisi top flat ya maksudnya, dan reducer pada discharge line adalah concentric reducer. Ini adalah pompa sentrifugal dengan API 23 cooling plan. Pompa ini akan terlihat seperti ini di lapangan. Ada berbagai cooling plans yang tersedia untuk pendinginan pump seal. Pemilihan cooling plan tergantung pada jenis fluida, suhu, dan tekanan operasi. Di sini plan 23 berarti ada water cooled exchanger kecil dengan pompa yang akan menjaga pump seal fluida tetap dingin. Anda dapat melihat suplai air pendingin dan koneksi kembali. Pompa ini digerakkan oleh motor. Lihat simbol motor. Saklar tangan untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Dan fungsi keselamatan untuk pompa ditunjukkan di sini. Pada discharge line, Anda dapat melihat NRV yang akan mencegah backflow di pompa tertentu akan berhenti. Line amin ini selanjutnya akan menuju ke heat exchanger. Dengan ini Anda sekarang siap untuk ujian. Saya akan memberi Anda beberapa contoh lagi, tetapi hanya akan menunjukkan kepada Anda PNID dan apa yang istimewa di dalamnya. Itu berarti tidak ada line tracing. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Selamat datang kembali. Ini adalah PNID untuk level detail level gauge dan pressure gauge. Saat mendiskusikan PNID untuk tangki dan kolom, Anda telah melihat detail ini. Sekarang yang ingin saya tunjukkan di sini adalah spec break antara perpipaan dan instrumentasi. Izinkan saya menyesuaikan PNID sehingga saya dapat menjelaskan hal yang sama kepada Anda. Tipe detail L102 dan L103 ditampilkan di sini. Diagram sebelah kiri adalah detail PNID, sedangkan diagram di sebelah kanan menunjukkan feed configuration. Pada L103 Anda dapat melihat bahwa valve pertama dari peralatan adalah ruang lingkup perpipaan dan sisanya adalah dengan instrumentasi. Ini adalah standar praktis dari spec break. Hampir semua tempat, valve pertama pada nozzle peralatan atau cabang perpipaan adalah ruang lingkup perpipaan dan sisanya adalah bagian instrumentasi. Mari kita lihat contoh PNID lainnya. Bisakah Anda menebak jenis PNID apa itu? Nah, ini pipe rack PNID. Di sini di kedua sisi Anda dapat melihat nomor gambar kelanjutan. Pipe rack tidak lain adalah koridor pipa yang memindahkan cairan antara unit proses plant. Di sini saya hanya ingin menunjukkan satu hal. Lihatlah pipa untreated stabilized nafta ini dan lihat panahnya. Ini menunjukkan bahwa baris ini adalah dua arah. Jadi jika Anda melihat jenis baris ini di PNID, jangan kaget. Contoh selanjutnya adalah distribusi fire water. Ini PNID. Ya, ini lebih mirip plot plan, tapi gambar ini menunjukkan jaringan distribusi air limbah untuk plot plan. Tidak ada peralatan dalam PNID ini, tetapi di sini Anda dapat melihat panah utara di atas. Nah,
Ini hanya karena PNID ini digambar di plot plan. Dan itulah sebabnya plan node dan true node ditampilkan di sini. Di sini saya ingin menunjukkan 3 hal kepada Anda. Izinkan saya zoom in. Hal pertama adalah sebuah kotak dengan huruf Haki. Haki adalah hidden quadruple yang akan Anda lihat di semua pabrik proses. Simbol kedua, lingkaran dengan panah menunjukkan monitor fire water. Sepertinya ini di lapangan. Yang ketiga adalah network isolation valve. Ini adalah gate valve dengan outside screw dan yoke design. Izinkan saya zoom out atau memperkecil. Di sini Anda dapat melihat bahwa fire water network ditampilkan di pinggiran penuh area proses dan tangki. Ini adalah PNID sederhana yang akan memberikan Anda gambaran tentang jaringan air limbah di pabrik proses. Ini akhir dari sesi ini. Dari bagian 1 sampai 16, semoga Anda dapat belajar lebih banyak dari kursus ini atau kuliah ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.